Hai guys, teman-teman semuanya. Balik lagi bareng aku Wida di Wida Andira Channel. Kali ini sesuai dengan beberapa request dari teman-teman di sana di komen, yang mana ada yang minta kasih tips dong gimana cara untuk memilih makeup pouch yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, dari banyaknya masukan itu, kemudian aku sempat cari-cari beberapa model pouch makeup di online shop. Kemudian aku kolek semuanya itu, yang pasti harganya juga yang murah meriah aja sih ya. Terus sudah ada beberapa sih di sini, kalau nggak salah ada 6 makeup pouch yang bisa jadi alternatif teman-teman untuk naruh semua produk-produk makeup teman-teman yang bisa dibawa kemanapun teman-teman pergi begitu. Jadi dari yang makeup yang kecil sampai yang besar sekalipun. Oh sorry, ada 7 tipe makeup pouch yang aku sediakan di sini, dan aku akan share ke teman-teman satu persatu sesuai fungsinya dan dimana aku membelinya. Tentu saja dengan harga yang sesuai dengan budget kita. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini yang pertama itu yang paling besar, yang kira-kira yang paling besar sih, dan agak bulky, tapi mungkin satu di antara teman-teman semuanya selalu membawa tas itu yang gede, yang bulky, atau teman-teman ini adalah teman-teman yang pekerjaannya itu selalu travel gitu, dari kota satu ke kota yang lainnya atau negara satu ke negara yang lainnya, yang mungkin memang membutuhkan makeup pouch itu yang besar, yang sekaligus bisa muat semua makeup produk yang teman-teman pengen bawa gitu. Nah, kali ini aku mau kasih lihat, ini ada semacam makeup pouch yang bulky banget. Ini bentuknya serut, bahannya itu semacam parasut gitu, tapi tebel, bukan parasut yang tipis-tipis gitu ya, parasut tebel gitu. Warnanya sih bermacam-macam, jadi nanti teman-teman kalau yang berminat bisa milih warna yang sesuai. Jadi pada waktu aku membeli ini, ternyata dia itu selain si tas serutnya ini sendiri, pouch serut ini sendiri, dia ada 2 dompet kecil di dalamnya, itu yang seperti ini, dompet kecil seperti ini. Satu lagi itu pouch yang tembus pandang seperti ini. Nah, pada waktu itu aku jadi kepikiran kalau ini juga akan aku manfaatkan untuk peralatan yang lainnya, misalnya untuk brush atau pensil-pensilan begitu, pen eyeliner atau eyebrow pencil, bisa dipakai di sini supaya tidak tercecer di dalam, karena kan tempatnya cukup bulky ya. Terus yang pouch ini bisa dipakai untuk tempat lipstick, kalau lipstick yang kalian bawa itu tidak banyak, jadi bisa muat, kalau yang gede kayak gini bisa muat 2 atau 3, tapi kalau yang lipstick kecil-kecil mungkin lebih dari 5 juga cukup kali ya di sini gitu. Nah, isinya sendiri tuh ini hampir bisa masuk semua makeup produk inti dan teman-temannya itu yang sekunder ya, yang nggak butuh-butuh banget, atau kalau nggak dibawa juga nggak apa-apa, itu bisa masuk. Kalau teman-teman itu yang simple makeup, ini mungkin bisa masuk juga skincare gitu, bisa juga dimasukin skincare karena tempatnya cukup gede dan banyak dan dalam. Kemudian di sebelah di sisi-sisi samping yang nempel juga banyak slot-slot yang bisa dipakai gitu. Jadi ini bisa banget dipakai oleh teman-teman semua yang memang hobi membawa makeup yang banyak, atau memang pekerjaannya menuntut teman-teman untuk travel a lot, jadi harus menggunakan makeup pouch yang gede. Jadi ini bisa jadi alternatif teman-teman begitu. Selain itu, benefitnya kita juga dapat 2 pouch kecil di dalamnya, dan ini juga bisa masuk semua di sini begitu. Dan ya sudah pasti mereka ini berfungsi untuk mengamankan hal-hal yang tidak mau kita campur dengan makeup atau skincare yang lain yang ada di dalam box yang besarnya begitu. Kemudian ini tinggal kita serut saja seperti
seperti ini dan kita kunci. Go to go. Nah, sekarang kita ke alternatif makeup pouch yang kedua. Ini masih terbilang cukup besar, atau sifatnya agak sedang menuju ke besar gitu. Seperti ini bentukannya. Jadi bisa ditenteng seperti ini. Yang lucunya atau yang menariknya adalah dia ini bening atau transparan tapi agak gelap. Jadi tidak memperlihatkan banget apa yang kita bawa di makeup pouch ini. Jadi agak menyamarkan sih seperti itu. Nah, semua makeup yang tadi ada di makeup pouch yang pertama tadi, yang bulky tadi, itu ternyata masuk semuanya di sini. Walaupun tidak ada sekat sama sekali atau tidak ada kompartemen-kompartemen di dalamnya yang kecil-kecil. Jadi semua itu masuk blong aja di sini. Enaknya adalah dia muat banyak, tapi nggak enaknya ya kalau mau nyari semuanya terkumpul di sini, jadi harus pelan-pelan seperti itu. Kalau teman-teman mau additional sendiri, ada pouch kecil-kecil supaya memudahkan sih bisa banget. Yang penting dia bisa masuk ke makeup pouch yang besar ini. Mungkin siapa saja yang menggunakan makeup pouch yang besar ini ya nggak jauh beda sama yang sebelumnya sih. Yang intinya teman-teman yang travel out, yang memang nggak sempet mindah-mindahin barang dari pouch satu ke pouch yang lainnya atau mengganti-ganti makeup harian, jadi maunya bawanya banyak, ya ini bisa jadi salah satu alternatif makeup pouch selain yang sebelumnya begitu. Kalau menurut aku sih dia kekinian banget sih, dari bentuknya, dari warnanya, dari tipenya yang bening begini, dan dia bisa dibawa seperti ini tuh menurut aku dia cukup kekinian gitu. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke alternatif ketiga, makeup pouchnya. Ini sudah berangsur-angsur menuju ke yang agak sedang ukurannya. Itu seperti ini bentukannya. Sorry ya, ini agak kelipet-lipet karena packaging pengirimannya juga harus begitu. Warna doesn't matter karena banyak pilihan warnanya. Terus dia juga muat semua barang yang tadi ada di makeup pouch yang sebelumnya yang besar-besar. Semuanya ada di sini, ada di dalam, jadi nggak ada yang tersisa. Kemudian hati-hati karena resettingnya juga agak ringkih, kecil begini, jadi kalau mau membuka harus pelan-pelan. Enaknya model-model yang seperti itu memang muatnya banyak gitu, jadi semua yang kita perlukan itu bisa masuk di sini. Kemudian enaknya lagi kalau di sisi atas, di sisi penutupnya itu dia ada tempat untuk brush atau pensil yang nggak mau kita gabungkan ke tempat yang lebih gede di bawahnya gitu. Dia ada tempatnya di sini dan memudahkan banget. Kemudian di sini juga ada free kaca kecil yang lumayan membantu sih kalau mau touch up sedikit gitu. Nah, kemudian ini adalah tempat yang paling gedenya. Semuanya masuk di sini. Ini sih aku berantakin aja sih, tapi kalau kalian mau ngatur mungkin bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Gitu ya, kelihatan ya. Nah, mungkin nggak begitu jauh sama yang sebelumnya. Siapa saja yang bisa menggunakan makeup pouch yang masih agak bulky begini, ya bagi teman-teman yang memang pekerjaannya mengharuskan atau pekerjaan tidak memungkinkan gonta-ganti makeup pouch. Jadi ini bisa banget dipakai untuk alternatif teman-teman, dengan kualitasnya yang tidak begitu bagus seperti yang sebelumnya. Kayaknya sih harganya juga agak sedikit murah atau di bawah dari makeup pouch yang sebelumnya begitu. Jadi seperti ini bentukannya. Baik teman-teman, ini adalah alternatif yang keempat ya. Yang keempat, makeup pouch yang mau aku share ke teman-teman. Ini bentukannya lebih kecil lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Modelnya seperti ini. Ini bisa dilipat begini. Kemudian dia tuh tipikal yang ada kawatnya gitu loh, yang di sininya ada kawatnya. Coba kita buka ya. Nah, itu tipikal yang begini, sini ada kawatnya gitu sebagai penyangga supaya dia nggak jatuh gitu. Tipikal yang tegak, nggak jatuh, nggak meleok gitu. Nah,
Honestly karena dia ukurannya juga lumayan lebih kecil daripada yang sebelumnya, jadi kita harus menseleksi lagi barang-barang mana yang memang perlu banget kita bawa. Karena kalau aku pindahin semua tools yang tadi ada di makeup sebelumnya itu ternyata nggak cukup kalau kita masukkan ke sini. Jadi harus kita seleksi lagi mana-mana saja yang harus kita bawa, yang perlu kita bawa. Kayak tadi kan aku bawa foundation ada 2 gitu kan, aku juga bawa BB cushion juga yang tadi. Nah sekarang kita harus pilih-pilih untuk base makeup kita, complexion kita mau pakai apa nih. Kalau mau pakai foundation ya kita harus pilih salah satu diantaranya dan kita tinggalkan yang lainnya. Pun kalau misalnya kita pengennya mau pakai BB cushion aja ya berarti 2 foundation yang tadi kita bawa harus disingkirkan. Seperti itu berlaku untuk makeup yang lainnya juga. Akhirnya setelah aku seleksi terkumpul seperti ini dan semuanya bisa masuk dengan sempurna. Cuman kalau lipstick aku tetap bawa lebih dari 1 ya. Tetap dengan sempurna. Kemudian sebenarnya di sini juga ada slot di pinggir-pinggirannya gitu sih, tapi kok kayaknya nggak begitu guna juga gitu, jadi ya aku nggak pakai. Lalu kita kunci resettingnya, kita tutup aja resettingnya, dan resettingnya juga nggak ada masalah, baik dan halah seperti ini. Oke teman-teman, lanjut lagi ke produk yang ke-5. Ini ada yang lebih kecil lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini seperti pouch kecil gitu aja, warnanya biru. Terus impression aku di awal itu dia bakalan muatnya banyak. Ternyata dari makeup pouch yang sebelumnya yang warna pink ini tadi, ternyata nggak semuanya yang tadinya ada di makeup pouch yang pink tadi bisa masuk ke sini. Jadi kita harus menseleksi lagi barang-barang mana saja yang benar-benar tidak bisa kita bawa atau kita masukkan ke makeup pouch ini. Jadi ternyata dia terlihat besar di luar, ternyata di dalamnya kecil. Kita coba buka ya. Dia sih bukanya cukup enak, dari pinggir sini sampai pinggir sini full. Terus ada kayak sekatnya begini di samping-sampingnya dan isinya seperti ini. Nah sebenarnya di sini ada tempat-tempat kecil juga sih, kompartemen kecil yang nempel gitu, tapi kok kayaknya nggak guna juga buat simpan apa, karena kalau simpan kuas pun juga bakalan keluar batas pouchnya. Jadi aku juga bingung buat apa. Kalau buat lipstick juga nggak seberapa banyak bisa nyimpennya, jadi ya semuanya aku masukkan ke dalam kompartemen yang paling besar seperti itu. Jadi ini jumlahnya juga sudah lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Cuman kalau memang back again, kalau adalah tipikal yang kerja kantoran, yang jarang kemana-mana, jarang keluar segala macam, ini juga pasti bisa jadi alternatif. Selain mungkin yang dibutuhkan untuk touch up hanya bedak atau blotting paper atau lipstick aja, ya ini sih pasti bisa banget dipakai karena muatnya ya kalau untuk barang-barang yang segitu dong sih dia pasti muat. Cuman enaknya dia ini tebel banget bahannya, jadi pasti kuat sih, tebel banget dan tidak begitu berat juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang hanya bawa tas shoulder bag gitu segala macam, ini pasti bisa masuk. Hola lagi ya, ini adalah alternatif yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang ke-6. Nah cukup unik daripada yang sebelumnya yang polos-polos aja, jadi dia bergambar. Aku sengaja mirip dengan pouch yang warna biru yang sebelumnya yang agak gede tadi ya, ada handle-nya di atas, cuman dia lebih kecil ukurannya, dimensinya, karena dia bentuknya kayak kotak begitu, tidak persegi panjang, cuman dia agak dalam ke bawahnya isinya. Itu bahannya bahan kain kanvas something gitu ya. Terus resepnya enak banget, dan inilah dia loh. Tadi aku isiin lipstiknya di sebelah tutupnya begitu, karena kalau diisiin brush nggak cukup, jadi aku isiin lipstick aja di sini. Terus di sebelah sini barang-barang yang tadi aku bawa semuanya bisa masuk ke sini, di pouch yang sebelumnya ya, bukan yang gede ya.
itu bisa masuk semua di sini. Cuman ya masalahnya adalah kuasnya, karena kuasnya mau berdiri juga nggak cukup, kalau mau tidur juga lebih nggak cukup, jadi dia agak-agak miring gitu peletakannya supaya bisa ketutup dengan rapi seperti itu. Bahannya tebel, enak, jadi jangan khawatir akan sobek. Enak sih bahannya gitu ya, cuman isinya tidak sebanyak yang sebelumnya, jadi kalian juga harus make sure lagi, ulang lagi apa-apa saja yang kalian mau bawa ke dalam makeup pouch yang ini gitu. So far bagus sih ini bahannya, tebelnya, terus modelnya juga lucu, bisa dibawa ditenteng begitu aja juga bisa kalau kalian pede, atau dimasukkan ke handbag kalian yang nggak kecil ya, yang ukurannya medium, atau shoulder bags, atau ke backpack yang nggak gede-gede banget gitu ya, dia pasti masih bisa masuk banget gitu. Nah teman-teman, ini adalah alternatif terakhir pouch makeup yang akan aku share ke teman-teman. Nah kali ini bener-bener pouch yang kecil banget, yang nggak bisa muat sebanyak yang sebelum-sebelumnya. So inilah dia, hanya pouch makeup biasa begitu aja, cuman dia kelebihannya bahannya tebel banget, jadi aku nggak mau beli mau share ke present ke teman-teman itu bahannya ecek-ecek. Jadi ini bahannya bagus, harganya juga tidak mahal, dan dia bisa dijadikan begini, dijadikan pouch gitu, jadi begini. Cuman sayangnya dia tidak bisa memuat banyak, jadi dia cocok banget buat teman-teman yang hanya butuh lipstick saja, atau bedak saja, atau lipstick dan bedak dan blotting paper misalnya, untuk dibawa ke dalam tas kita. Jadi memang hanya seluas ini ukurannya. Jadi di sini aku hanya bawa lipstick, aku ada 3, pensil alis 1, eyeliner 1, maskara, terus ini ada bedak, lip balm, sama blush on. Ya ini mungkin masih agak bisa masuk dikit-dikit lagi sih, tapi karena aku nggak punya barang yang kecil-kecil, jadi ya aku muatnya segini aja gitu. Tidak ada kompartemen tambahan lagi, jadi hanya satu blong begini doang. Cuman ini bener-bener deh, bahannya tuh tebel banget, enak, dan teksturnya tuh berkualitas banget kayak gini. Jadi ini tipe kali yang tebel gitu dan enak handle-nya gitu. Dari sekian banyak pouch makeup yang sudah aku present ke teman-teman, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemarin ada beberapa komentar yang mau mengupas pouch makeup yang seperti apa sih yang ideal, yang bisa kita bawa kemana-mana segala macam, karena tidak mungkin setiap orang sama fungsinya atau sama occasionnya, pasti punya pemikiran yang lain-lain soal pouch makeup. Jadi makanya aku kumpulin pouch makeup yang sudah bisa mewakili beberapa occasion yang mungkin teman-teman geluti, atau pekerjaan teman-teman yang teman-teman geluti sekarang ini gitu. Dan mudah-mudahan presentasi aku kali ini, hal yang aku sampaikan kali ini bisa membuat teman-teman lebih paham lagi gunanya pouch makeup, dan jangan salah membawa barang-barang yang sebenarnya nggak perlu, tapi teman-teman bawa karena pouch teman-teman terlalu besar, atau sebenarnya aku butuh yang besar tapi aku punya yang kecil nih pouchnya, terus gimana dong, harus membawa banyak pouch kah atau bagaimana? Nah sudah aku jelaskan tadi dari awal. So mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan klik like, silahkan kasih komentarnya juga apa ada yang kurang dari video ini, nanti kita akan improve lagi ke depannya. Oke, thank you so much for watching. Thank you juga buat yang sudah subscribe. Kalau ada yang belum subscribe, boleh langsung pencet tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis loh. Oke, itu aja dari aku. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye now.